bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahman. Kembali padamu, bersimpu, aku bersimpu dalam lelah hati, memohon padamu. Di pintu kasihmu hati kan mengadu, di dalam gelapku memohon ampunmu. Kasihani aku, terangi jiwaku, sinari hidupku. Yang berharap belas kasih, yang berharap maaf untuk segala salah dan dosa dari hitam di langkahku. Semoga Engkau beri setitik cahaya terang sebelum masa hilang dari pandangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Salahuddin Wahid bersama Bu Nyai Farida. Yang terhormat Bapak Anis Bakar, Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para ulama, dan mahasiswa yang kami hormati. Pertama, kami kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa silaturahim dengan Presiden PKS yaitu Bapak Anis Bakar bersama Gusola dan Gemda beserta mahasantri. Untuk itu kita buka acara silaturahim ini dengan bacaan Quran ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Untuk acara kedua, sambutan dari Bapak Pengasuh Pesantren Tebiran kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Salahuddin Wahid dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin yang saya hormati Bapak Anis Bakar, Presiden PKS beserta rombongan, masuk di dalamnya ada Sekjen, bendahara, dan mungkin dari Dewan Pimpinan Jawa Timur dan Jombang, serta seluruh anggota rombongan, para asatidz, para mahasiswa-mahasiswi Mahatani yang saya cintai. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, tamu yang sangat kita kenal karena lagi banyak muncul di televisi. Ya, ini memang partai itu luar biasa kalau saya menghadapi badai. Saya di badai ini memang harus dilalui untuk menjadi besar. Kalau bisa dilalui dengan baik. Nah, saya tidak berpanjang ya. Ya, menyampaikan selamat datang, menyampaikan terima kasih atas silaturahim ini. Yang kedua ya, tahun yang lalu ya, puasa ya. Siapa namanya? Ustadz Ilmi, Ustadz Lutfi juga pernah kemari. Pak Gus Dur baru wafat tahun 2010. Dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan dialog, mungkin Bang Anis bisa sampaikan lancar, nanti bisa memberikan pencerahan, memberikan informasi kepada kawan-kawan ini bagaimana menurut PKS ini Indonesia ke depan itu seperti apa. Karena kita sekarang semuanya sedang bertanya-tanya, tanda-tanya besar. Semua orang ini persis tahun 98, 99 Maret jatuh, sudah pemilu. Waktu itu kita begitu berharap. Saya masih ingat, saya pikir waktu itu kesempatan emas kita yang ketiga, 45, 65, 98. Ternyata kesempatan emas itu belum dimanfaatkan dengan baik. Jadi tetap tunggu tahun 2014. Dan itu nanti saya rasa Bang Anis bisa menyampaikan pikiran, pokok-pokok pikiran yang baik kepada adanya mahasiswa. Karena apa? Pertama, karena beliau memang langsung menghadapi apa yang terjadi itu betul-betul dirasakan. Yang kedua, usianya berapa? 20 tahun lebih muda dari saya. Jadi perspektifnya tentunya lebih sesuai dengan zaman dibanding saya yang udah ini ya. Itu aja. Jadi sekali lagi
gunakan kesempatan ini untuk menimba ilmu dari praktisi politik yang termasuk yang paling muncul saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan berikutnya kepada yang terhormat Bapak Anies Mata selaku Presiden PKS diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali baitil athhar wa ashabil abrar wa ala man ja'a min ba'dahum min tabi'in wa tabi'ihim wa ala kulli man sara ala nahjihim bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu saudara yang saya cintai, bersama ibu saya tadinya tidak tahu kalau ada ibu di sini, jadi saya tidak bawa istri karena istri saya ada di Jawa, di Surabaya, Bu. Saya juga saya bersyukur sekali bisa datang kembali bersilaturahim dengan Gus Solah dan keluarga besar pesantren di Jember. Saya ingat Ramadan yang lalu saya juga datang di sini silaturahim ke sini. Tapi waktu itu saya adalah sekjen PKS. Udah naik pangkat gitu lah di sini. Jadi begitu saya jadi presiden, saya rasa perlu lagi saya datang ke sini. Saya juga bersyukur karena kedatangan kali ini agak berbeda dengan kedatangan yang lalu. Kita datang ke sini tadi setelah nonton film Sakiai dan mendapatkan pencerahan sejarah yang luar biasa dari begitu banyak data sejarah yang selama ini mungkin tidak tersebar luas di tengah masyarakat kita. Dan saya kira film ini berhasil dengan sangat luar biasa menempatkan posisi para ulama dan umat Islam secara umum dalam perjuangan panjang bangsa Indonesia. Saya mengapresiasi dari lubuk hati yang paling dalam keluarga besar Kiai Hashim Asy'ari yang telah memberikan izin pembuatan film. Sebagai bangsa yang belum terlalu lama merdeka, kita haus akan film-film sejarah. Dan film-film seperti ini bisa bercerita banyak tentang sejarah kita. Dan ini berguna untuk membantu kita memperbaiki memori kolektif kita sebagai bangsa terhadap sejarah kita. Salah satu hal yang paling penting menurut saya setelah kita menonton film ini adalah menyambung kembali apa yang selama ini dipandang terpisah oleh orang, yaitu hubungan antara agama dan negara. Film ini juga saya kira sangat berhasil menyambung kembali gagasan yang selama ini di tengah masyarakat kita disebabkan oleh sekularisme itu seperti dipisah-pisah. Melalui film ini kita belajar bahwa itu dua kata yang datang dari rukun yang sama. Agama dan nasionalisme itu sama-sama datang dari fitrah kita, yaitu cinta kita sebagai manusia. Saya kira juga kalau ada ilham yang kita peroleh dari film ini adalah menyambung kembali gagasan ini supaya tidak terputus. Bahwasanya pengelolaan negara itu mutlak dilakukan dengan cara dan konteks agama.
Kita semuanya menyaksikan di dalam sejarah bahwa ada satu fakta yang tidak bisa kita tolak, yaitu bahwa sejarah agama itu lebih lama dan lebih abadi daripada sejarah negara. Karena itu juga sejarah nabi-nabi, sejarah para rasul juga lebih abadi daripada sejarah raja-raja. Karena itu juga pengaruh para nabi dan rasul dalam kehidupan manusia secara keseluruhan jauh lebih dalam, jauh lebih kuat, dan jauh lebih abadi daripada pengaruh raja-raja dan pengaruh manusia secara umum, pengaruh negara secara umum terhadap kehidupan manusia. Bahkan ketika agama ini tidak lagi mempunyai nabi atau mata rantai kenabian sudah diputuskan, agama ini masih terus bertumbuh dan tidak ada satu ideologi di dunia ini yang diciptakan oleh manusia yang bisa menandingi daya tahan agama terhadap perubahan zaman. Bahkan kalau kita melihat di zaman modern ini, komunisme itu hanya bertahan selama 70 tahun. Sekarang secara global kita juga menyaksikan ada gelombang pencarian kolektif umat manusia sekarang ini terhadap solusi-solusi baru atau sumber-sumber nilai baru yang bisa menginspirasi mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Karena sumber-sumber nilai di mereka sekarang ini sudah tidak lagi mampu memberikan mereka inspirasi baru yang bisa membuat mereka itu bertahan. Itu sebabnya ketika krisis ekonomi global terjadi pada tahun 2008 yang lalu, pelaku ekonomi dan juga pemikir sekaligus yang sangat kita kenal di Indonesia, George Soros, itu menyatakan bahwa krisis ekonomi ini adalah akhir dari Imperium Amerika. Nah, karena itu saya sekali lagi ingin menghidupkan memori ini di dalam pikiran kita semuanya, bahwa kalau ada satu inspirasi besar yang kita peroleh dari film yang kita tonton tadi siang, itu adalah keharusan kita semuanya menyambung hubungan yang agak lama terputus antara agama dan negara di negeri kita ini. Saya kira kita semuanya, saya juga anak pesantren, jadi bisa merasakan dan relatif tahu cara berpikir orang-orang di pesantren. Dan di sini ada senior saya dulu waktu kuliah, Ustadz Syakir. Kita semua tumbuh dengan satu mimpi yang sama untuk menyaksikan kembali saat-saat di mana semua yang terpisah-pisah ini bisa menyambung kembali. Dulu orang-orang memisahkan segala hal yang oleh Islam itu disatukan. Orang-orang memisahkan dunia dan akhirat, sehingga kalau Anda ingin menjadi ahli akhirat, seakan-akan Anda tidak mungkin menjadi ahli dunia. Dan kalau Anda ingin menjadi ahli dunia, seakan-akan Anda tidak bisa menjadi ahli akhirat. Setelah itu orang memisahkan agama dan negara. Jadi kalau Anda menjadi ahli agama, Anda tidak bisa menjadi ahli negara. Dan kalau Anda menjadi ahli negara, Anda tidak bisa jadi ahli agama. Dan bahwa ruang agama itu adalah privat dan ruang negara itu adalah publik. Seakan-akan yang wilayah privat dan wilayah publik itu adalah dua hal yang tidak bisa kita satukan. Tetapi yang paling lucu dari pemisahan agama dan negara ini adalah sementara mereka memisahkan, melarang negara mengintervensi wilayah privat dan melarang agama mengintervensi wilayah publik, orang-orang justru
orang-orang justru semakin merasakan bahwa ternyata negara juga tidak mampu mengelola dirinya sendiri begitu dia tidak mempunyai satu sumber nilai yang kuat. Kesalahan besar yang terjadi dalam ide ini adalah karena kita menganggap bahwa negara itu berdiri sendiri dan netral terhadap semua ideologi. Itu benar di satu sisi, tetapi kita melupakan bahwasanya negara itu adalah instrumen semata yang memerlukan konten. Negara itu adalah organisasi sosial yang dibentuk untuk menciptakan social order, keteraturan. Tetapi cara negara menciptakan social order itu sepenuhnya bersumber dari nilai yang diyakini oleh para pengelola negara. Itu sebabnya tidak mungkin negara itu bisa menciptakan social order kecuali kalau dia mempunyai basis nilai tertentu. Sekarang kita menyaksikan, saudara-saudara sekalian, dalam tahun-tahun yang akan datang kita akan menyaksikan satu fenomena sosial yang unik di Eropa dan Amerika. Dan saya kira ini juga bisa menimpa Amerika Latin, mungkin juga Jepang suatu waktu. Bahwa apa yang tampak bagi kita sekarang ini, bahwasanya di Eropa dan di Amerika itu ada keteraturan sosial, ada social order. Itu disebabkan oleh satu fakta bahwa kesejahteraan membuat mereka lebih rileks satu sama lain. Tetapi kesejahteraan saja bukanlah faktor utama yang membuat masyarakat itu menyatu dan solid. Al-Mawardi sendiri dalam teori-teori politiknya, termasuk yang beliau tulis dalam buku Adabud Dunya wad Din, dalam bab tentang adabud dunia, beliau mengatakan bahwa urusan dunia manusia hanya mungkin teratur kalau di dalam mengelola urusan dunia mereka itu ada 6 hal. Memang beliau menyebutkan juga salah satunya adalah adanya kesejahteraan yang merata sebagai faktor yang menciptakan menjadi faktor gerakan sosial, dan juga faktor yang mengurangi konflik horizontal. Tetapi sebelumnya di poin yang pertama dari 6 poin itu, Al-Mawardi menyebutkan poin tentang yang beliau sebut sebagai dinul muttaba. Ada agama yang diikuti. Sebab Tuhan menurunkan agama ini kepada manusia bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tuhan menurunkan agama ini karena bukan untuk kepentingan dirinya, ini semata-mata untuk kepentingan manusia. Sebab Tuhan tidak rugi kalau dia tidak disembah. Kalau semua penduduk bumi ini kafir, apa kita pikir Tuhan itu rugi? Kan tidak. Tetapi kalau manusia tidak mengikuti petunjuk Tuhan, yang akan terjadi itu adalah bahwa kemampuan mereka untuk mengatur diri sendiri itu sangat terbatas. Dan karena itu peluang mereka untuk gagal itu sangat besar. Nah sekarang kita akan membuktikan di tahun-tahun yang akan datang. Sekarang kita sudah melihat fenomenanya. Begitu taraf hidup orang-orang di Eropa dan Amerika berkurang, mereka pasti akan terlibat dalam konflik-konflik horizontal yang tidak akan bisa mereka atasi. Sebabnya karena bersamaan dengan hilangnya kesejahteraan mereka, juga tidak ada nilai atau agama yang mereka ikuti. Dan mengandalkan negara yang kuat, khususnya melalui tentaranya, melalui polisinya, dalam situasi seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saya yakin nanti berita-berita dunia yang akan kita dengar sekarang dan di tahun-tahun yang akan datang, itu adalah berita tentang konflik horizontal di negara-negara itu. Yang sebabnya adalah penurunan pada taraf kesejahteraan, dan begitu taraf ini berkurang, itu tidak bisa